Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Desri Randini. Saya adalah mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, program studi pendidikan ekonomi semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Siska Dwi Yulianti MPD. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat Allah. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Desri Randini. Di kelas ini saya akan mengajar mata pelajaran ekonomi. Semoga kita bisa berinteraksi dengan baik dan bisa bermanfaat satu sama lain ya. Sebelumnya, agar kedepannya kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah, kita baca doa dulu ya. Kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Sepertinya kalian masih pada tegang-tegang ya mukanya, terus masih ada yang dirinya di sini nih, raganya, tapi jiwanya masih di luar. Gimana kalau kita sekarang ice breaking dulu yuk, kita game sedikit. Berdiri ya semuanya. Oke. Nama gamenya itu adalah telunjuk pegang. Pasti kalian udah pernah ada yang main sini. Nanti kalian dengerin ucapan dari saya, tapi jangan dilihat gerakan telunjuknya ya. Contohnya telunjuk pegang hidung, harus kena hidung. Kalau saya ke pipi, kalian tetap harus kena hidung ya. Ini untuk mengetes konsentrasi kalian. Kita mulai. Telunjuk pegang alis. Oke, karena itu benar ya dari sininya. Sekarang telunjuk pegang pipi. Nah, si A itu tuh masih ada yang salah, tuh banyak yang salah. Ayo konsentrasi semuanya. Konsentrasi ya. Telunjuk pegang dahi. Betul. Sekali lagi. Telunjuk pegang hidung. Oke, semuanya sudah benar ya. Berarti siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Oke, siap harus siap karena ada pepatah mengatakan jika kita berhenti belajar, maka kita adalah pemilik masa lalu. Tapi jika kita terus belajar, maka kita adalah pemilik masa depan. Di sini siapa yang punya masa depan cerah? Aku. Yang pengen sukses? Aku. Ya, saya doakan supaya kalian semua itu masa depannya cerah dan sukses. Amin. Tapi nggak cukup dengan amin, karena kita harus belajar. Dengan cara belajar itu membuktikan bahwa kita itu serius untuk sukses ke depannya. Oke, kita mulai ya. Iya. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pajak atau dikenakan pajak, baik berupa keadaan maupun peristiwa. Nah, objek pajak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, objek pajak berupa kekayaan, contohnya pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, objek pajak berupa penghasilan, contohnya objek pajak penghasilan. Yang ketiga, objek pajak berupa kegiatan dalam lalu lintas hukum, contohnya pajak pertambahan nilai. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan fokus pada pembahasan pajak bumi dan bangunan. Kita akan membahas pengertian tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan cara perhitungan.
banyak. Iya. Ada lagi? Harus bayar pajak. Bagus. Orang bijak taat pajak. Oke. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah atau bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan keadaan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memperoleh keuntungan daripadanya. Nih, ini kalian harus membedakan mana yang termasuk objek bumi dan objek bangunan. Di sini saya punya sedikit game. Ini, yang berani maju ke depan akan mendapatkan nilai plus dan juga ada sedikit door prize. Nah, untuk yang berani maju ke depan, gak usah takut salah. Di sini nggak ada salah atau benar. Yang penting saya mengapresiasi keberanian kalian untuk maju ke depan. Ayo, siapa Cuhen? Ya, kamu sini. Sini. Coba kamu pisahin, di sini ada objek bumi dan objek bangunan. Coba pisahin mana yang bumi, mana yang bangunan. Apa ini? Bumi, Ini? bangunan. Oke, berikan tepuk tangannya. Ini buat kamu, semoga bermanfaat. Oke, nah ini menjadi motivasi juga buat kalian supaya harus berani maju ke depan. Ya, walaupun salah atau benar, keberanian kalian itu udah dinilai plus kok. Kita lihat ya jawaban dari si TPS-nya. Ini ada objek bumi. Yang pertama ada tambang, kebun, betul. Pekarangan, betul. Ada ladang, betul juga. Ada sawah. Selanjutnya ada objek bangunan. Rumah, betul. Tempat usaha, betul. Gedung, pagar, dan pusat pembelanjaan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang tarif pajak. Besar kecilnya pembayaran PBB ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama, luasnya tanah dan bangunan. Yang kedua, NJOP atau nilai jual objek pajak. Yang ketiga, NJKP atau nilai jual kena pajak. Dan yang terakhir, tarif pajak, yaitu sebesar 0,5%. Untuk materi yang ketiga yaitu dasar pengenaan pajak. Nah, sekarang kita bisa lihat ke PowerPoint. Yang pertama ada nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu nilai harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau disingkat NJOP TKP, merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Nah, besarnya NJOP TKP ini di masing-masing wilayah berbeda. Namun, berdasarkan keputusan Menteri nomor 201 garis miring KMK titik 04 garis miring 2000. Nah, NJOP TKP itu di setiap daerah paling besar sebesar 12 juta rupiah. Untuk yang ketiga ada nilai jual kena pajak atau NJKP, yaitu suatu persentase dari nilai jual sebenarnya. 40% untuk NJOP jika NJOP-nya 1 miliar atau lebih. Nah, 20% untuk NJOP jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar. Perhitungan PBB. Untuk rumusnya, jika NJOP 0 sampai 1 miliar, maka rumusnya PBB sama dengan NJOP kurangi NJOP kali 20% kali 0,5 atau NJOP kurangi NJOP TKP dan 1000. Untuk yang NJOP-nya lebih dari 1 miliar, rumusnya PBB sama dengan NJOP kurangi NJOP TKP kali 40% kali 0,5% atau NJOP kurangi NJOP TKP dibagi 500. Nah, ini untuk rumusnya. Apabila ada yang bertanya kenapa 0,5, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa tarif pajak itu sebesar 0,5%. Oke, kita mencoba untuk latihan soal. Di sini ada contoh soalnya. Untuk KTP nanti boleh bacakan dan kita mencoba kerjakan ya di sini.
Lanjut. Dengan harga jual 300.000 per meter persegi. Harga jual 300.000 per meter persegi. Lanjut. Di atas tanah berdiri bangunan yang luasnya sebesar 400 meter persegi. Oke, sebentar. Ya, lanjut. Dan mempunyai nilai jual 350 meter persegi. Selain bangunan, Pak Faris juga mempunyai taman mewah seluas 200 meter persegi Ya. dengan nilai jual 50.000 meter persegi per meter persegi. Ya. Sudah ya. Ya. Ini adalah untuk mencari NJOP. Kita kalikan dulu. Ya, selanjutnya kita jumlahkan untuk mencari NJOP-nya. Karena NJOP-nya di bawah 1 miliar, berarti kita menggunakan yang 20%. Oke, masukkan rumus yang tadi. Kita langsung aja kita lihat yang ini ya. Ini yang 20%, kita langsung ambil lembar dari 1.000. NJOP-nya 390 juta kurangi NJOP TKP tadi sebesar-besarnya adalah 12 juta rupiah. Hasilnya ada 178.000. Untuk materi kali ini alhamdulillah sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku Iya, boleh. tadi kan ada objek bumi dan bangunan. Ya. Nah, untuk semua objek bangunan bumi dan bangunan itu apakah semuanya terkena pajak? Oke, jadi tidak semua objek bumi dan bangunan itu dikenakan pajak ya. Ada objek tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak, yaitu tanah atau bangunan untuk kepentingan umum. Selain itu, gedung-gedung pemerintahan, ada juga hutan wisata, hutan lindung, contohnya seperti itu. Ada lagi? Cukup. Oke, cukup. Berarti pertemuan pada kali ini kita cukupkan dulu. Namun sebelumnya coba kalian buka lagi halaman 22. Di situ ada tugas 1 sampai